Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa 20 September 2022. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah dalam kutipan Injil Lukas hari ini melukiskan cerita tentang Maria dan saudara-saudara Yesus. Mereka berjuang untuk berjumpa dengan dia karena dia sedang dikerumuni oleh banyak orang. Namun mereka tidak dapat mencapai dia. Karena itu ada orang yang menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya sedang ada dan hendak bertemu dengan dia. Kita mendengar saudari-saudara satu tanggapan dari Yesus yang sekilas nampaknya kurang bersahabat, kurang menghormati orang tua dan keluarga, dan bahkan kasarnya kita bisa bilang kurang ajar. Karena Yesus menjawab dengan satu kalimat yang memang kalau hanya sekedar lewat di telinga kita lalu membuat kita menjadi menyetujui penilaian tadi. Bayangkan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Itu kata-kata Yesus. Apa sebetulnya yang dimaksud oleh Yesus di belakang penegasan ini, saudari-saudara? Kita tahu saudari-saudara bahwa Yesus senantiasa menggunakan peristiwa-peristiwa perjumpaan, pengalaman-pengalaman bersama dengan para murid dan orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang mendengarkan dia. Dia pakai sebagai kesempatan untuk mengajar. Dia pakai sebagai kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai iman, sesuatu yang bernilai kabar baik. Karena itu kita bisa memahami bahwa di balik kata-kata Yesus ini tidak mungkin dia bermaksud kurang baik. Tidak mungkin dia bermaksud kurang hormat atau kurang menghargai ibu dan saudara-saudaranya. Dia sangat menghargai ibunya apalagi. Saudara-saudaranya. Mengapa saudari-saudara? Karena dari tanggapan Yesus melalui kalimat tadi justru Yesus sedang meneguhkan, sedang menegaskan akan peran dari ibu saudara-saudaranya yang sungguh menjadi pendengar sabda Allah dan melaksanakannya. Mereka sungguh menjadi pendengar sabda Allah dan melaksanakannya. Maka bagi Yesus, saudari-saudara, inti pengajarannya adalah bahwa orang bisa menjadi ibu dan saudara-saudaranya asalkan mereka siap melaksanakan kehendak Allah. Orang bisa menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus kalau mereka mendengarkan firman dan melaksanakan kehendak Allah. Sebab itulah yang dilaksanakan, yang dihidupi oleh Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus. Maka dalam keluarga Allah, dalam keluarga Yesus bukan hubungan darah yang utama, bukan hubungan darah yang terpenting, tetapi ini soal cara hidup, soal
perilaku hidup. Bagi Yesus, sekali lagi saudara-saudari, saudara-saudarinya adalah siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yesus tahu persis bahwa ibunya, Bunda Maria, saudara-saudaranya yang lain, itu adalah mereka yang menjadi pendengar firman Tuhan dan pelaksana firman sekaligus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, di balik kutipan Injil ini, pengajaran Yesus ini, lalu sebetulnya kita semua diundang juga untuk memahami, untuk ambil bagian menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus dengan cara setia mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakan firman Tuhan. Menjadi pendengar firman sekaligus menjadi pelaku firman seperti Bunda Maria, seperti saudara-saudara Yesus. Semoga saudari-saudara hari ini dan seterusnya dalam segala aktivitas, dalam segala perjumpaan, dalam segala peristiwa, kita senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah ibu dan saudara-saudara Yesus manakala orang menyaksikan kita menjadi pendengar dan pelaksana firman Allah. Kita berada dalam bulan Kitab Suci Nasional. Semoga kita semakin digerakkan, diteguhkan untuk menjadi pendengar firman yang mau akrab dengan firman Tuhan tiap-tiap hari, sehingga mendapatkan pedoman untuk menjadi pelaku firman. Sekali lagi, menjadi ibu dan saudara-saudari Yesus gampang. Jadilah pendengar dan pelaksana firman Tuhan. Ini bukan soal hubungan darah, tapi soal cara hidup. Cara hidup yang berpedomankan pada firman Allah. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Moga-moga orang atau siapapun yang kita jumpai hari ini boleh merasakan dampak positif dari perjumpaan dan kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah lahir di tengah dunia melalui Bunda Maria, Bunda kami juga, dan berkenan mengangkat kami sebagai anggota keluarga-Mu, keluarga Allah. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, agar dengan setia membiarkan hidup kami senantiasa mendengarkan firman-Mu dan melakukan sabda-Mu sebagaimana Bunda Maria, Bundamu, Bunda kami juga, senantiasa menjadi pendengar dan pelaksana kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.